Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febrilia dari Sekolah SMP Negeri 7 Buru kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks narasi cerita pendek. Materi ini berdasarkan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa dapat memahami teks narasi cerita pendek dan dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung. Seperti yang sudah kalian ketahui, cerpen atau cerita pendek adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam situasi atau peristiwa berdasarkan KBBI 5. Pada umumnya, isi cerita pendek berpusat pada satu tokoh dan situasi tertentu di mana ada puncak masalah atau klimaks dan penyelesaiannya. Selain itu, di dalam cerita pendek atau cerpen terdapat kurang dari 10.000 kata saja, sehingga cenderung singkat dan padat. Oleh karena itu, muncullah ungkapan bahwa cerpen bisa dibaca sekali duduk. Berikut adalah ciri-ciri cerpen pada umumnya. Yang pertama, jumlah kata di dalam cerpen kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, isi cerpen bersifat fiktif atau fiksi. Yang ketiga, hanya terdapat satu alur saja atau alur tunggal. Yang keempat, bentuk tulisannya singkat atau lebih singkat dari novel. Yang kelima, isi cerpen umumnya diangkat dari kejadian sehari-hari. Yang keenam, biasanya cerpen menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang ketujuh, bentuk penokohan dalam cerpen sangat sederhana. Dan yang terakhir, cerita pendek dapat meninggalkan kesan dan pesan mendalam sehingga pembaca ikut merasakan isi cerpen tersebut. Cerpen memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri atas tema, tokoh, penokohan, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik terdiri atas bahasa, latar belakang pengarang, nilai yang terkandung dalam cerita. Ada 4 nilai yang terkandung dalam cerita: nilai moral atau keagamaan, nilai kemanusiaan atau sosial, nilai etika atau susila, dan nilai estetika. Unsur intrinsik yaitu unsur pembangun yang berasal dari dalam cerita. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok cerita. Tema dapat menentukan konflik atau masalah dalam cerita dan menjadi ide dasar pengembangan seluruh isi cerita. Tema bersifat general atau umum. Contohnya, tema persahabatan, pendidikan, petualangan, dan lain-lain. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Dalam cerpen ada 3 jenis tokoh yang ditampilkan. Yang pertama adalah tokoh antagonis, yaitu tokoh yang mempunyai sifat tidak baik. Yang kedua adalah protagonis, yaitu tokoh yang mempunyai perilaku baik. Dan yang terakhir adalah tokoh tetragonis, yaitu tokoh yang membantu tokoh protagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat bijaksana
dan penolong. Unsur intrinsik yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah penentuan sifat atau watak tokoh. Penokohan disampaikan oleh penulis dengan dua cara, yaitu analitik dan dramatik. Analitik yaitu penyampaian watak secara langsung oleh penulis, dan dramatik yaitu penyampaian watak secara tidak langsung oleh penulis tetapi melalui cara sebagai berikut: tingkah laku tokoh, dialog antar tokoh, penggambaran fisik tokoh, reaksi tokoh lain, dan lain-lain. Unsur intrinsik cerita pendek yang ketiga adalah alur atau plot. Alur adalah urutan atau jalannya cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Ada 5 tahapan alur, yaitu perkenalan, penampilan masalah, klimaks atau masalah memuncak, antiklimaks, penyelesaian. Dan ada 3 jenis alur, yaitu alur maju, alur mundur, alur campuran. Unsur intrinsik yang keempat adalah latar atau setting. Setting mengacu pada waktu, tempat, dan suasana yang terjadi pada cerita. Setting memberikan kesan konkret pada suatu cerpen. Unsur intrinsik yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah titik seseorang melihat objek karangan, ditandai dengan penggunaan kata ganti untuk menyebut tokoh. Sudut pandang dibedakan menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama, aku, saya, dan sudut pandang orang ketiga dengan menggunakan kata ganti dia dan mereka. Unsur intrinsik yang keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri khas pengarang dalam menyampaikan cerita seperti penggunaan diksi, manjas, dan pemilihan kalimat di dalam cerpen. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Di dalam sebuah cerpen, amanat disampaikan secara tersirat dan tergantung pemahaman pembaca tentang isi cerpen tersebut. Materi selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun cerita pendek yang berasal dari luar cerita. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa ini yang digunakan oleh pengarang dalam memberikan cerita. Yang kedua adalah latar belakang pengarang, isi dan gaya penceritaan pengarang yang dipengaruhi oleh asal-usul pengarang. Dan yang terakhir adalah nilai yang terkandung dalam cerita. Di dalam setiap karya sastra termasuk cerpen, terkandung beberapa nilai yang dapat diteladani atau dipetik hikmahnya. Adapun nilai-nilai tersebut antara lain nilai moral atau keagamaan, yaitu nilai yang berkeagamaan. Kedua, nilai kemanusiaan atau sosial, yaitu nilai yang berkenaan dengan masyarakat. Ketiga, nilai etika atau susila atau norma, yaitu nilai yang berkenaan dengan budi bahasa, sopan santun, dan yang lainnya. Terakhir adalah nilai estetika, yaitu nilai yang berhubungan dengan seni atau keindahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.